Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan uji validitas kuesioner. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sudah ada dia tabel yang isinya itu adalah skor-skor item dari kuesioner, di mana di sini terdapat 10 soal dalam kuesionernya dan juga ada 12 orang, di mana subjeknya ini dia adalah yang bertugas untuk mengisi kuesioner tersebut, dan ini dia skor item yang diperoleh dari masing-masing soalnya dan masing-masing orang. Nah, kemudian di sini yang pertama yang harus dilakukan itu adalah kita cari dulu skor total dari masing-masingnya. Nah, caranya bagaimana? Itu kita tinggal menggunakan rumus, itu sama dengan sum totalnya. Kemudian kita sorot dia dari awal sampai akhir seperti ini. Kemudian enter. Nah, jika sudah, kemudian ini bisa langsung kita tarik saja ke bawah. Nah, seperti ini. Di sini sudah kita dapatkan skor total semuanya. Maka selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita cari nilai dari korelasinya, di mana di sini nilai dari korelasi ini dia menggunakan korelasi persen. Di sini untuk mencarinya kita gunakan dia rumus korel seperti itu. Kemudian di sini kita sorot array 1. Nah, array satunya itu kita sorotnya dia yang per soal ya, masing-masing soal. Kemudian di sini tekan titik koma. Nah, kemudian kita sorot yang array 2. Nah, array 2-nya di sini dia yang ini, yang skor total. Nah, seperti ini. Kemudian di sini yang array 2-nya atau yang skor total tadi, kita tekan F4. Kita ikat dia dengan F4. Nah, kemudian jika sudah, kita langsung enterkan saja. Nah, di sini sudah kita dapatkan dia nilai dari korelasinya untuk soal yang pertama. Nah, untuk yang lainnya ini tinggal kita tarik saja. Nah, seperti ini. Di sini sudah kita dapatkan nilai dari korelasinya sebesar ini dia. Nah, di mana di sini untuk nilai korelasi ini, jika dia semakin dekati 1, maka itu berarti dia semakin tinggi tingkat korelasinya. Sedangkan jika dia semakin mendekati 0, maka dia semakin lemah. Nah, kemudian di sini ketika kita sudah melihat korelasinya, di sini kita lihat dulu dia kriterianya. Itu pernyataan itu dinyatakan dia valid jika R tabelnya itu dia lebih kecil dari R hitung. Nah, di sini R tabelnya kita ambil dari R produk momen. Nah, di sini dia R produk momennya. Nah, di mana di sini itu kita hitung dulu atau kita ketahui dulu degree of freedom-nya atau derajat kebebasannya. Dimana di sini derajat kebebasannya itu dia 12 dikurangkan dengan 2, maka ini dia sama dengan 10. Nah, kenapa seperti ini? Karena di sini kita ada subjeknya 12, totalnya 12, kemudian di sini kita bebaskan dia sebanyak 2, maka nanti derajat kebebasannya sisa 10. Kemudian untuk R produk momennya, ini kita lihat lagi di tabel R tadi. Nah, di sini kemudian kita lihat dia di N-nya ini yang ke-10 di sini. Nah, maka kita dapatkan dia R produk momennya sebesar 0,576. Di sini saya kopikan. Kemudian pastikan di sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi kriteria yang tadi. Dimana tadi pertanyaan itu dia dikatakan valid jika R tabelnya lebih kecil dari R hitung. Nah, di sini
Rtabelnya ini dia, yang disebut sebagai Rtabel. Kemudian yang disebut sebagai Rhitung di sebelah sini. Nah, di sini kita lihat manakah Rtabelnya yang lebih kecil dari Rhitung. Untuk pertanyaan pertama, ini dia Rtabelnya lebih besar daripada Rhitung ya, atau Rhitungnya dia lebih kecil dari Rtabel. Nah, maka dengan begitu dia ini tidak valid ya. Nah, kita lihat lagi pertanyaan kedua. Nah, di sini pertanyaan kedua, ini dia benar lebih besar Rhitungnya daripada Rtabel. Kemudian ketiga juga sama. Keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan ini dia sama. Semuanya ini dia lebih besar daripada Rtabelnya, atau Rtabelnya lebih kecil daripada Rhitungnya. Ini saya bedakan dulu warnanya. Nah, sedangkan untuk pertanyaan 9 dan ke-10 ini, dia Rhitungnya lebih kecil daripada Rtabel ya, atau Rtabelnya itu dia tidak lebih kecil daripada Rhitung, sehingga di sini dia tidak dapat dikatakan valid. Nah, maka dengan begitu kita ketahui bahwa pertanyaan 1 tidak valid, kemudian pertanyaan 2 sampai dengan pertanyaan 8 itu dia valid, dan kemudian pertanyaan 9 dan 10 ini dia juga tidak valid. Nah, seperti itu dia jika mencarinya dengan menggunakan Excel seperti ini. Nah, kemudian di sini kita juga bisa mencarinya dia dengan menggunakan data analisis dari Microsoft Excel-nya. Di sini, kemudian kita pergi ke bagian data analisis. Nah, di sini kita pilih yang ini, yang correlation. Tekan OK. Nah, kemudian di input rank-nya, di sini kita sorot dia dari soal pertama ini hingga skor totalnya. Semuanya seperti ini. Nah, kemudian di sini outputnya akan kita buat di worksheet baru. Kita beri nama questionnaire. Nah, ini dia hasil yang kita dapatkan jika kita mencarinya dengan menggunakan data analisis. Di mana di sini yang berada di kolom 11 atau kolom terakhir ini, dia hasilnya sama dengan yang kita dapatkan di bagian korelasinya atau dengan menggunakan rumus Corel tadi. Nah, di sini saya copy, kemudian saya sandingkan nanti dengan hasil yang kita dapatkan dengan menggunakan correlation percent pada Excel tadi. Nah, di sini saya kopikan sini. Nah, ini dia bisa dilihat bahwa hasil yang diperoleh itu dia sama. Untuk pertanyaan yang pertama sebesar 0,5342 sama, kemudian 0,7056 ini dia sama dengan 0,706. Ini juga sama. Nah, di sini bisa dilihat ya persamaan yang kita dapatkan jika kita mencarinya, baik itu dengan menggunakan Excel yang manual seperti ini ataupun dengan menggunakan data analisis dari Excel-nya sendiri. Nah, kemudian di sini saya juga akan mencarinya dengan menggunakan dengan menggunakan SPSS. Baiklah, di sini yang pertama saya akan kopikan dulu nilai yang ada di sini, kolom ini, sampai ke kolom yang total ini. Kopikan dulu. Nah, kemudian di sini saya langsung pastikan di bagian data view langsung ya. Jika sudah, selanjutnya kita pergi ke bagian yang variable view. Di sini. Kemudian untuk namanya, ini kita ganti dari X1, X2, sampai X10.
Kemudian yang terakhir ini kita ganti dia namanya menjadi total. Seperti itu. Kita ganti hingga yang terakhir. Kemudian yang ini kita ganti dia namanya menjadi total. Nah, jika sudah semuanya seperti ini, sudah kita ganti namanya. Nah, kemudian di sini, di tipe ini, numerik, kemudian kita tekan yang ini, dan kita ganti di sini width-nya menjadi 2, kemudian decimal place-nya kita ganti menjadi 0. Nah, di sini semuanya kita ganti seperti yang tadi ya. Nah, jika sudah di sini kita ganti width-nya menjadi 2, kemudian desimalnya menjadi 0, selanjutnya di sini kita tulis di labelnya, itu dia samakan saja dengan yang di name tadi ya, yaitu X1 sampai X10, kemudian terakhirnya total. Nah, seperti ini. Kemudian di sini values-nya itu kita biarkan saja, missing-nya juga, kolom kita biarkan, align kita biarkan juga. Kemudian di sini measure ini kita ganti dia menjadi nominal. Maksud saya kita ganti dia menjadi scale. Nah, seperti ini. Jika sudah kita ganti measure-nya semua menjadi scale, kemudian di sini kita kembali lagi ke bagian data view yang tadi. Nah, di sini bisa dilihat dia angkanya sudah tidak ada berkoma yang seperti tadi ya. Dia sudah seperti ini. Kemudian jika sudah, kita tekan yang analyze di sini. Kemudian kita pilih yang correlate. Nah, di sini kita pilih dia yang bivariate. Nah, kemudian di sini bisa dilihat pada bagian sebelah sini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita klik dulu yang pertama ini, yang F1. Nah, kemudian jika sudah, kita pergi ke bagian paling bawah. Nah, kemudian di sini kita tekan Shift dan kita klik pula yang total. Nah, maka di sini semuanya sudah terpilih, baru kita tekan yang ini, yang di tengah ini. Nah, di sini sudah masuk semua dia ke bagian kotak yang variabel. Nah, jika sudah, ya di sini kita pilih yang correlation koefisiennya Pearson to tail, kemudian di sini langsung saja kita oke-kan. Nah, ini dia hasilnya yang kita dapatkan dengan menggunakan SPSS-nya. Nah, di sini hasil ini sudah saya kopikan terlebih dahulu ke dalam Microsoft Word ya.
Nah, di sini sebelumnya sudah saya kopikan, ini dia. Nah, ini dia hasil dari korelasinya, penghitungannya jika dia menggunakan SPSS. Nah, kemudian di sini hasil dari korelasi dengan menggunakan SPSS ini bisa kita analisis dia. Kita lihat dulu Excel-nya lagi, kita buka. Nah, di sini dikatakan jika dia signifikansi two-tail ini lebih kecil dari 0,01, maka artinya item berkorelasi tinggi. Nah, sedangkan jika signifikansi two-tailnya dia lebih kecil daripada 0,05, maka artinya dia item berkorelasi. Nah, di sini saya buka lagi yang hasil dari SPSS yang sudah saya kopikan di Word ini. Kemudian kita lihat di bagian yang terakhir atau di bagian total. Nah, di sini kita lihat di signifikansi two-tailnya. Ini dia hasilnya dari masing-masing soal, di mana di sini yang saya beri warna kuning ini dia menunjukkan bahwa signifikansi two-tailnya itu dia lebih besar daripada 0,05. Di mana tadi dilihat bahwa jika signifikansi persennya itu dia lebih kecil daripada 0,05, maka dia artinya item valid. Maka di sini jika dia tidak lebih kecil daripada 0,05, maka itu artinya dia itemnya tidak valid. Nah, maka di sini kita lihat dulu untuk signifikansi masing-masing dari pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama itu dia sebesar 0,074. Pertanyaan kedua 0,10, kemudian begitu seterusnya hingga pertanyaan yang ke-10 itu dia sebesar 0,934. Nah, dari hasil yang ini itu bisa kita simpulkan analisisnya. Di sini sudah saya tulis terlebih dahulu analisis yang kita dapatkan, di mana di sini pertanyaan 1 yang mempunyai nilai signifikansi dia sebesar 0,074 yang lebih besar daripada 0,05, maka di sini artinya dia pertanyaannya tidak valid dan tidak berkorelasi. Kemudian pertanyaan yang kedua, dia mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,010, dia di sini lebih kecil daripada 0,05, maka dia artinya valid dan berkorelasi. Kemudian yang pertanyaan ketiga, signifikansinya sebesar 0,001, di sini dia juga lebih kecil daripada 0,05, maka dia juga valid dan berkorelasi. Begitupun untuk pertanyaan 4, 5, 6, 7, dan 8. Di sini bisa dilihat bahwa signifikansi yang mereka dapatkan, yaitu yang pertanyaan 2 sampai 8 ini, dia lebih kecil daripada 0,05. Maka ke pertanyaan-pertanyaan ini dia valid dan juga berkorelasi. Sedangkan untuk pertanyaan yang ke-9, ini dia nilai signifikansi two-tailnya itu dia sebesar 0,357. Dimana di sini nilainya ini dia lebih besar daripada 0,05. Maka itu artinya pertanyaannya tidak valid dan juga tidak berkorelasi. Begitupun untuk yang pertanyaan ke-10, signifikansinya dia juga lebih besar daripada 0,05. Maka dia di sini artinya tidak valid dan juga tidak berkorelasi. Baiklah, begitulah caranya untuk melakukan uji validitas kuesioner, baik itu dengan menggunakan Excel dengan cara manual ataupun dengan menggunakan data analisis, dan juga dengan menggunakan SPSS. Baiklah, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.